Hai semuanya, balik lagi di Sarjana Teknik. Setiap harinya kita pasti membutuhkan air, terutama air bersih. Proses apa sih yang biasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air tersebut? Berikut contoh proses pengolahannya. Koagulasi dan flokulasi. Koagulasi dan flokulasi merupakan komponen penting dari sistem pengolahan air konvensional yang dirancang untuk menyingkirkan agen infeksi, menghilangkan senyawa beracun yang telah terabsorpsi ke permukaan partikel, hapus prekursor pembentuk produk sampingan desinfeksi, dan membuat airnya lebih enak. Tujuan koagulasi adalah untuk mengubah partikel kecil menjadi partikel yang lebih besar atau disebut gumpalan sebagai presipitat atau partikel tersuspensi. Flok mudah dihilangkan dalam proses selanjutnya seperti pengendapan, flotasi udara terlarut, atau filtrasi. Selanjutnya ada teori koagulasi. Yang pertama, koagulan. Koagulan anorganik yang digunakan untuk pengolahan air minum menunjukkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, koagulan tidak beracun pada dosis kerja. Yang kedua, koagulan memiliki kerapatan muatan yang tinggi. Dan yang terakhir, koagulan tidak larut dalam kisaran pH netral. Yang kedua, fisika koagulasi. Ada 4 mekanisme yang digunakan untuk mengacaukan suspensi air alami, yaitu kompresi lapisan ganda listrik, adsorpsi dan netralisasi muatan, adsorpsi dan penghubung antar partikel, serta terjebak dalam endapan. Yang ketiga, compression of the double layer. Jika lapisan ganda listrik ditekan, gaya tolak berkurang dan partikel akan bersatu sebagai akibat dari gerak Brown dan tetap melekat karena gaya tarik van der Waals. Baik kekuatan ionik dan muatan counterions penting dalam kompresi lapisan ganda. Yang keempat, adsorption and charge neutralization. Garam logam terhidrolisis, garam logam pada hidrolisis, dan polimer kationik memiliki muatan positif. Yang kelima, adsorption and interparticle bridging. Adsorpsi merupakan hasil dari Coulombic interaksi muatan-muatan, interaksi dipol, ikatan hidrogen, dan gaya tarik van der Waals. Yang keenam, investment in a precipitate dengan dosis yang melebihi saturasi untuk logam hidroksida, garam aluminium dan besi membentuk endapan yang tidak larut dan partikel terperangkap dalam endapan. Jenis destabilisasi ini telah digambarkan sebagai koagulasi menyapu. Dan yang terakhir, kimia koagulasi. Jika koagulan logam terhidrolisis untuk membentuk produk asam yang mempengaruhi pH, yang pada gilirannya mempengaruhi kelarutan koagulan, ada beberapa konsep dasar yang dapat membantu menjelaskan interaksi koagulan dan pH, yaitu antara lain sistem penyangga, alkalinitas, aluminium, iron, pH, dan dosis. Selanjutnya yaitu praktik koagulasi. Pemilihan koagulan dan dosis koagulan merupakan fungsi dari karakteristik koagulan, konsentrasi dan jenis partikel, karakteristik NOM, suhu air, dan konstituen lain dari air baku seperti alkalinitas dan fosfor. Berikut beberapa jenis koagulan dan flokulan. Koagulan yang sering digunakan diantaranya adalah aluminium sulfat, natrium aluminat, aluminium klorida, polialuminium klorida, polialuminium sulfat, polibesi klorida, dan besi sulfat. Selain itu juga ada beberapa jenis flokulan, diantaranya adalah polinatrium akrilat dan poliakrilamida. Selanjutnya yaitu teori pencampuran. Inti dari koagulasi yang efisien adalah efisiensi pencampuran koagulan dengan air baku. Flokulasi yang efisien membutuhkan pencampuran untuk membawa partikel-partikel ke dalam kontak satu sama yang lainnya. Pembahasan berikut mencakup pertimbangan teoritis dalam mencampur koagulan, flokulasi, dan aspek praktis dalam memilih alat pencampur. Yang pertama, gradien kecepatan. Gradien kecepatan berbanding lurus dengan laju flokulasi. Jika nilai gradien terlalu besar, maka gaya geser yang timbul akan mencegah pembentukan flok. Sebaliknya, jika nilai gradien terlalu rendah atau tidak memadai, maka proses penggabungan antar partikulat tidak akan terjadi
dan vlog besar yang mudah mengendap akan sulit dihasilkan. Untuk itu, nilai gradien kecepatan proses flokulasi dianjurkan berkisar antara 90 per detik hingga 30 per detik. Yang kedua, waktu pencampuran. Pembentukan aluminium hidroksida presipitat lebih lambat dan terjadi dalam kisaran 1 hingga 7 detik. Persyaratan waktu untuk flokulasi lebih tergantung pada persyaratan proses hilir. Untuk pengolahan konvensional di mana pengendapan mengikuti flokulasi, waktu flokulasi yang dibutuhkan berkisar antara 20 hingga 30 menit. Jika filtrasi langsung mengikuti flokulasi, waktu yang lebih pendek dan lebih sering dipilih berkisar antara 10 hingga 20 menit. Selanjutnya yaitu proses terjadinya koagulasi dan flokulasi. Koagulasi dan flokulasi merupakan proses yang terjadi secara berurutan untuk mentidakstabilkan partikel tersuspensi, menyebabkan tumbukan partikel dan tumbuh menjadi flok. Pertama, koagulasi untuk melibatkan netralisasi dari muatan partikel dengan penambahan elektrolit atau biasa kita menyebutnya sebagai koagulan. Agregat yang terbentuk akan saling menempel dan menyebabkan terbentuknya partikel yang lebih besar yang dinamakan dengan mikroflok. Pengadukan cepat juga bertujuan untuk mendispersikan koagulan dalam larutan dan mendorong terjadinya tumbukan partikel yang sangat diperlukan untuk memperoleh proses koagulasi yang bagus. Biasanya, proses koagulasi ini membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 3 menit. Tahap selanjutnya yaitu flokulasi, di mana proses ini disebabkan oleh adanya penambahan sejumlah kecil bahan kimia yang disebut sebagai flokulan. Mikrolak yang terbentuk pada saat proses koagulasi sebagai akibat penetralan muatan akan saling bertumbukan dengan adanya pengadukan lambat dan menghasilkan flok yang lebih besar. Pertumbuhan ukuran flok akan terus berlanjut dengan penambahan flokulan atau polimer dengan bobot molekul tinggi. Polimer tersebut menyebabkan terbentuknya jembatan, mengikat flok, memperkuat ikatannya, serta menambah berat flok sehingga meningkatkan rate pengendapan flok. Waktu yang dibutuhkan untuk proses flokulasi berkisar antara 15 hingga 20 menit, bahkan hingga 1 jam. Selanjutnya yaitu pengoperasian dan pemeliharaan. Pengoperasian dan pemeliharaan yang paling penting dalam koagulasi adalah pemilihan bahan kimia yang sesuai. Selain itu, penyesuaian dosis terhadap kualitas air baku dan aliran yang selalu berubah juga perlu diperhatikan. Pengujian tabung yang sering adalah teknik standar untuk menyesuaikan dosis kimia. Karena penundaan waktu dalam melakukan tes, teknik lain seperti pengukuran potensial zeta dan penggunaan streaming detektor arus atau SCD telah digunakan untuk menambah jar tes. Dosis berlebih dengan koagulan untuk mengkompensasi pencampuran yang kurang efisien tidak hanya kurang ekonomis dalam hal penggunaan bahan kimia, tetapi juga mahal dalam hal produksi lumpur. Selanjutnya kita masuk ke study case. Kita menggunakan contoh 6-2. Perkirakan jumlah alkalinitas dalam miligram per liter yang dikonsumsi dari penambahan 100 mg per liter tawas. Kita menggunakan persamaan 6-8. Kita juga perlu memperhatikan bahwa 6 mol bikarbonat dikonsumsi untuk setiap mol tawas yang ditambahkan. Lalu, kita menghitung mol per liter tawas yang ditambahkan. Diperoleh hasil sekitar 1,68 kali 10 pangkat 4 mol per liter. Selanjutnya, kita menghitung mol per liter dari bikarbonat yang dikonsumsi. Karena tadi 6 mol bikarbonat dikonsumsi untuk setiap mol tawas yang ditambahkan, sehingga kita perlu mengalihkan 6 mol bikarbonat dikalikan dengan mol per liter tawas yang ditambahkan. 6 dikali 1,68 kali 10 pangkat 4 mol per liter diperoleh hasil sekitar 1,01 dikali 10 pangkat 3 mol per liter. Lalu kita ubah ke miligram per liter. Diperoleh hasil sekitar 6,16 kali 10 pangkat 2 gram per liter atau setara dengan 61,6 mg per liter bikarbonat. Sekian dari kami dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar terus mendapatkan info menarik tentang teknik kimia. Sampai jumpa!